Contoh misalkan dalam hal pemaknaan perkara kita agar bisa mendapat rahmat. Contoh misalkan Al-A'raf 204. Nah, hanya dengan mendengarkan, hanya dengan menyimak, memperhatikan Al-Quran, maka kita dapat rahmat. Dikatakan wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka istami, dengarkan. Ya, bukan didengarkan, tapi istami, berusaha mendengarkan. Bukan sami'an doang. Iya, iya. Bukan asama doang atau sami'an doang. Ya, tapi istami. Yang berarti berusaha untuk mendengarkan. Walaupun samar-samar, lagi enak-enaknya ngedengerin, tiba-tiba mobil lewat gitu kan, godak, tolet. Nah, tetap Anda berusaha mendengarkan apa yang disampaikan. Jangan tiba-tiba nyengir. Fokusnya terpindahkan dari ngedengerin ceramah, teralihkan oleh lucunya telolet. Jadi kan yang serba salah saya ngelihatnya. Lu serius diketawain. Oh, denger telolet. Apabila dibacakan Al-Quran, ya, maka dengarkanlah. Wa angsitu, dan perhatikanlah. Atau kalau 8 Jumatan mah biasanya kan angsitu wasma'u. Ya, perhatikan, dengerin. Jangan ngomong dewek, jangan berbicara sendiri, jangan sibuk sendiri. Ketika khotib berkhotbah, fokus dengerin. Jangan pernah Anda sholat sekalipun Anda baru datang, tapi khotib sudah tampil. Anda baru datang ke masjid nih, Jumatan nih, khotib sudah mulai. Udah, lu duduk dengerin. Jangan tahiyatul masjid, apalagi sholat sunnah, apalagi duluin sholat pada Jumati. Mau kabur loh. Ya, udah fokus dengerin di situ. Wah, saya pengen nyampe sholat dulu. Ah, nggak boleh, makruh hukumnya. Ya, kalau mau sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah Jumat, ya, maka datang lebih awal. Itu aturan mainnya. Dan perhatikan baik-baik apa yang disampaikan. Nah, la'alakum turhamun. Nanti, yaitu Allah akan memberikan rahmat, atau agar kamu mendapat rahmat. Mendapat rahmat lumayan tuh satu. Nah, sini dimaknai dengarkan, berusaha mendengarkan dengan memperhatikan. Dan kita sudah nggak aneh dong hal perkara tersebut, yaitu dengan bermajelis, ngaji rutin. Ya, kita dipaksa oleh keadaan ya untuk ngaji. Karena kalau nggak ngaji nanti di backlist. Apa potong gaji? Enggak ya? Ya karena kewajiban. Loh. Ya karena kewajiban fardu ain, Allah mewajibkan, setelah itu kita angkat menjadi kewajiban diri kan begitu. Jadi diri yang mewajibkan. Kalau diri udah mewajibkan, nggak ada keberatan. Enteng semuanya. Nah, sebutlah dalam hal perkara kita sekali ngaji dapat rahmat satu, udah dapat modal tuh. Ya, malam ini kita dapat rahmat. Besok pagi bisa langsung digunakan itu rahmat. Bahkan disebarluaskan rahmat tersebut. Sehingga pemaknaan rahmat yang disebarluaskan berarti isi dari kajian. Tadi kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alaminnya berupa kerasulan atau risalah. Nah, sama kita pun dalam hal ngaji menerima risalah penjelasannya menjadi rahmat, dapat rahmat disebarluaskan. Disebarluaskan apa? Rahmat dari isi kajian, yaitu risalah. Apa kita rasul? Oh, bukan, kerasulan. Ya, hanya penerus. Nah, yang mana dikatakan pula di Ali Imran 132. Wa atiullaha, dan taatilah Allah. Wa rasulah, dan juga rasulnya. La'alakum turhamun, agar engkau mendapat rahmat.
kita taat kepada Allah dan juga kepada Kanjeng Rasulullah, mendapat rahmat otomatis dong. Ya, udah dapat tuh. Kata Allah apa? Woi, ngaji hukumnya wajib. Kita berangkat ngaji nih, dapat rahmat. Ya, kata Rasulullah Muhammad juga bahwa menuntut ilmu adalah baik, dengarkan. Ya, yang serius dapat rahmat lagi tuh. Apalagi kita memperhatikan bacaannya. Juga mendengarkan dengan seksama, yaitu perkara apa yang dijelaskan. Udah berapa rahmat kita terima. Ya, masa nggak ada modal buat rahmat disebarluaskan, sementara kita banyak modal rahmat. Jika rahmat yang kau punya tidak disebarluaskan, alhasil rahmat mendem. Yang pusing siapa? Yang mumet siapa? Rahmat apa lu? Ya lu yang mendem kok. Ya. Ya perut mules gak tahan. Ya sakit. Perut apa angin? Kayak perut ya. Awas, hati-hati tuh. Sampai kepada pemaknaan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu sudah dengan kebarokahan. Maka sewajarnya lah kita mengikuti Al-Quran tersebut yang nanti otomatis terdapat kebarokahan. Nanti dengan mengikuti alur Quran juga kebarokahannya akan diberi rahmat. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fatabi'uhu wattaqu la'alakum turhamun. Dan Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang dibarokahi secara nyata, sejati, barokah jati. Ya. Jadi kalau mau mendapatkan kesejatian barokah sejati atau barokah ijati atau barokah jati, ikuti Quran. Ya, fattabi'uh, ikutilah. Ya. Maka ikutilah, wattaqu, dan juga bertakwalah. Kenali perintahnya, kenali larangannya. Tuh. Paham? Dengan kita mengetahui perintahnya dan mengetahui larangannya, berarti kita harus melaksanakan perintah dong. Ya, dan kita harus bisa berlepas diri dari larangannya itu. Uswatun hasanah lagi, Mang. Nyambungnya. Dan pemaknaan uswatun hasanah ternyata dari pemaknaan huruf ba. Ya. Yaitu berikut dengan nuqtatiha, titiknya. Yang mana kita harus bisa tadi gua tuh bertakwa, lalakum turhamun. Jadi ikuti Al-Qur'an yang penuh barokah, kemudian bertakwa engkau di dalamnya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmat. Termasuk dalam hal perkara perbuatan yang harus dilaksanakan, yang mana hal tersebut menjadikan diri akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk perbuatannya amar ma'ruf nahi mungkar. Referensinya Quran surat At-Taubah 71. Ya, diartikan, wahai orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka, sebagian loh, yaitu menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Sebagian aja, nggak perlu kompak semuanya. Ya, ada orang jatuh kita tolongin. Sekampung nolongin semua orang jatuh. Yang jatuhnya satu, timbang cantik doang. Dan kemarin-kemarin yang jatuh yang jelek, biarin. Sekarang yang cantik tolongin. Ya, nggak tahu siapa kelakuannya. Sebagian aja biarkan, ya, yang sempat aja, yang mampu ya sanggup aja. Kenapa? Ya karena dalam hal tolong menolong juga ada kategori manusia dia yang memang mempunyai jiwa penolong sehingga refleks. Ada juga yang manusia itu dalam hal segi tolong menolong dia nggak refleks, mikir dulu, bahkan enggan, takut ada lagi. Ya,
Ah kapok takut kemarin gua nolongin, suruh jadi saksi di polsek. Gara-gara nolongin orang kecelakaan, sudah jadi saksi. Sekarang mau ada yang kecelakaan kayak, mau ada yang jungkir balik kayak, bodoh amat. Ada seperti itu. Bener. Ada refleks gitu loh. Nah jadi sebagian aja, yang sempet aja, yang refleks aja. Ya, nggak apa-apa. Tapi di sini pemaknaannya adalah ya bahwa ba'duhum auliya'u ba'din. Yaitu perkara tolong menolong atau saling melindungi. Ya menjadi aulia, menjadi wali bagi masing-masingnya. Suami harus bisa menjaga martabat istri. Istri pun sama harus bisa menjaga martabat suaminya. Kalau ngaji jangan cepetan, Mang. Biasa aja. Ya. Jadi Adita muslim. Muslim. Sabar. Tuh, harus bisa menjadi pelindung, penolong bagi satu sama lain. Ya termasuk teman. Harus bisa saling melindungi. Karyawan dengan atasan pun sama, harus bisa melindungi. Tapi yang pasti perkara baik. Perkara jeleknya jangan dibeber-beberkan. Begitu, cukup diketahui aja, pasrahin ke Allah. Sisanya kasih gajah wara, kan begitu? Ya, serahkan ke malaikat jabaniyah. Gitu. Apa yang menjadi permasalahan dia, bisa sombong, bisa takabur, bisa belagu begitu, cari secara keilmuan, pasti ada pemanisnya. Ambil tuh pemanisnya. Ya, entah susuk, entah sesek, entah sisik. Ambil tuh. Kalau perlu pindahin tuh ke Amir semua. Ya, tadi pindahin lagi sama Amir ke kucing. Kucing yang cakep tadinya. Iya. Kalau nggak bisa, ambil semuanya dari bawah ke atas, diurut tuh, cabut dari ubun-ubun. Gampang. Kalau nggak bisa juga dari kepala, semua ditengahkan. Ya, urut ke bawah sampai terus cabut dari telapak kaki. Oh gampang. Ya, aduh jangan terangin secara langsung Ya udah antar 4 mata, tapi jangan lupa bawa kresek ya. Ya kata yang ono kan begitu, ini ilmu rahasia, ngobrol aja di rumah. Nantinya bawa kresek sama amplop ya. Oh amplop map yang gede tuh iya. Emang lu mau melamar kerja? Ya bahwa ya'muruna bil ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka si laki perempuan yang saling melindungi, saling tolong menolong tersebut adalah menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan senantiasa mencegah dari perkara-perkara yang mungkar. Ya. Yang kemudian wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat, yaitu antara hablum minallah, pribadimu dengan Tuhanmu, sholat. Yang kemudian wa yu'tu zakata, menunaikan zakat, berarti hablum minan nas, perkaramu dengan manusia dan lingkungan, zakat. Ya. Yang kemudian wa yu'tiluna allaha wa rasulullah wa rasulah. Nah, dimaknai menunaikan ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasul. Nah ini mengacu kepada segala perintahnya, segala keteladanannya harus diperjalankan. Yang dimaksud kita harus ada bekal itu. Karena untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, kalau tanpa bimbingan Allah, kalau tanpa keteladanan dari Rasulullah, kok ngaco nantinya. Ya, nyampein zakat kok dibagiin sendiri, oh ini salah, error ini berarti. Ya, saya dapat rezeki 10 juta, zakatnya berapa kan begitu. Dan 1 juta 25 ribu, berarti kalau 10 juta 250 ribu kan begitu. Zakat dibagiin sendiri lah. Engkau berzakat sebagai muzaki, sejak kapan muzaki jadi amil nggak bagiin zakat? Nah ini kalau nggak ada tuntunan dari Allah, nggak ada keteladanan dari Rasulullah, kau ngaco beragama. Dasarmu apa? Keteladananmu dari mana? Nggak berguru apa? Nggak punya pembimbing apa? Ya, cari
amil. Harus melalui amil yang namanya zakat itu. Termasuk juga zakat mal dan juga zakat badan, atau dimaknai dengan fitrah, atau dimaknai juga dengan kafarah. Harus melalui amil. Yang mana ulaika yasarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Nah, mereka itu nanti akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dengan berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap engkau hablum minallah, tetap engkau hablum minanas. Jangan lupa perbekalannya, iman kepada Allah dan kepada Rasul di bawah. Nanti akan diberikan rahmat. Ya, karena jelas amar ma'ruf nahi mungkar. Perkara perbuatan yang baik serukan, ngajak. Perkara perbuatan yang jelek udah sembunyikan, tahan. Ya nahi mungkar. Ya, menahan, sembunyikan. Sekalipun itu ada di dalam kehidupanmu, masa lalumu yang jelek, sembunyikan. Ya, jangan dimunculkan, apalagi diwer-wer cerita-ceritain ke bocah, ke anak. Bapakmu dulu penjahat, si ono mati, si ono kampung gua bakar, tapi sekarang insaf. Lu jangan coba-coba ya. Kayak bapakmu ya telat. Si anak pasti berpikirnya, wah bapak gua pernah badung, pernah nakal. Gua juga, masa sih nggak ada niru-nirunya. Ini mindsetnya bocah tuh. Udah yang perkara jelas sembunyiin. Engkau tukang bohong kek, ya kepala garong kek, tangan maling kek, ya. Udah, orang baru, anak, termasuk istri atau lingkungan nggak boleh tahu. Udah dulu diem, sembunyikan, tahan perkara jelek. Itu bagian daripada syarat untuk memperoleh rahmat. Ya, engkau baru bisa berbuat baik, ya udah laksanakan kebaikan. Tapi belum bisa mencegah kemungkaran, ya nggak apa-apa, lumayan. Daripada berbuat baik nggak bisa, mencegah kemungkaran nggak bisa. Ini alhamdulillah baru bisa berbuat baik, baru bisa menyuruh kebaikan. Ya minimalnya ajak ngaji yuk, gitu loh. Yuk ngaji yuk. Setelah ngaji belum dilaksanakan, ya lumayan nggak apa-apa. Ya tinggal nunggu hidayah kan begitu. Kalau ngaji nunggu pasti dapat hidayah. Masa ngaji dapat transparan? Bener ya? Kalau ngaji dapat ilmu. Sejak kapan ngaji dapat kebarokahan? Dapat kebarokahan kalau ilmu diperjalankan, nanti dapat kebarokahan. Jadi begitu. Ini sih ngaji biar kaya, nggak nyambung. Ya, ngaji dulu, dapat ilmu, diperjalankan, nanti barokah tuh. Setelah barokah, segala macam rezeki jadi manfaat. Kaya lu jalurnya masih panjang untuk kaya. Ini mah simpel aja ah. Ngaji biar kaya. Kalau nggak diiyain, bingung, iyain aja wes. Kalau memang belum bisa berbuat baik, minimalnya tahan kemungkaran. Jangan sampai kita berbuat mungkar, apalagi mangkir, ya, apalagi mungkur. Iya tak? Gajah mungkur. Ya biar gajah yang mungkur. Masa Hendro mungkur? Gak keren-keren aja. Masa es anget ya, nyalain kodrat ya? Ya. Mangkir. Mangkir berarti ngeles. Banyak alasan, mangkir lo. Oh jangan mangkir, gitu kan? Mungkar berarti menolak. Mungkur berarti membelakangi. Udah lumayan. Belum bisa berbuat baik, minimalnya kau menahan diri dalam hal berbuat kemungkaran. Itu pun sama, dapat pahala. Dan harus diwaspadai pula yang namanya rahmat sudah sampai kepada diri, ya, sudah ada pada diri dari Allah, diperjalankan, diperbuat, itu tidak mengurangi rahmat. Rahmat tetap ada, tetap mengikutimu, kan begitu? Sehingga rahmat menjadi keselamatan dunia akhirat untukmu. Nikmat panjang.
Tapi ada kalanya rahmat yang sampai kepadamu dan itu tidak engkau syukuri, tidak engkau perjalankan, Allah Subhanahu wa taala mencabut kembali rahmat itu. Mau? Ketika manusia sudah dianugerahi rahmat, kemudian dicabut rahmat tersebut, maka yang terjadi engkau putus asa dan enggak akan tahu terima kasih. Sudah pasti melaknat. Quran surat Hud ayat 9.